350.000 mitra bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri dari berbagai latar belakang dengan niat membahagiakan keluarga dan berbagi dengan orang lain. Kami ucapkan selamat datang di komunitas pebisnis harta berdaya. KIM, kaya itu mudah, kaya itu mulia. Oke, selamat malam teman-teman semua, para gamers sekalian dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Ya, senang sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam acara yang spesial, acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Dan ini merupakan perdana ya kita datang, yaitu acara Kopi Bang Kimo. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua dari kita masing-masing, Bapak Ibu teman-teman. Ya, baik Anda yang berada di Zoom maupun Anda yang sedang live dari Facebook Group Kim Channel, kita akan segera mengundang leader kita semua, guru kita semua, mentor kita semua. Beliau juga merupakan seorang yang di Business Network merupakan meraih posisi yang tertinggi ya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, mari sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Double Crown Indonesia, Master Kim Afrial Tabrani. Yeay! Silakan Master Kim Afrial Tabrani. Ya, ngopi dulu karena acaranya kan Kopi Bang Kimol. Nah, jadi kita awali dengan kopi. Yes. Baik, teman-teman semua, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua, para Bang Kimo, dimanapun Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Saya menghargai waktu Anda yang sudah Anda sempatkan untuk masuk ke Zoom Live ini di acara perdana Bang Kimo. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kim Finance sebagai pemandu acara. Beri tepuk tangan juga untuk Kim Finance sebagai pemandu acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya langsung masuk saja kepada tema saya pada malam hari ini. Saya ingin bicarakan tentang pilihan para Kimers, pilihan para Kimos di dalam menyikapi situasi dan kondisi di masa COVID ini. Karena kita tahu situasi ini memaksa sebagian banyak bisnis turun, bahkan juga pertumbuhan ekonomi negara pun juga turun. Dan saya yakin teman-teman semua juga ada yang di awal-awal itu banyak yang shock juga melihat kondisi dan kenyataan pada hari ini, begitu banyak perubahan, begitu dunia ini tiba-tiba berubah. Termasuk saya juga agak shock juga kalau Anda perhatikan FB saya 2 bulan lalu, pada saat awal-awal pandemi, saya menenangkan pikiran saya ke kampung sama istri saya berkebun, nanam, sawah, gitu ya. Ya, berusaha mencari suasana baru. Terus kemudian saya kembali lagi ke rumah. Saya mulai berpikir, saya mulai mencoba beradaptasi dengan suasana. Pertama dengan suasana hidup dulu, sebelum menyangkut ke suasana bisnis. Saya beradaptasi dulu, saya yakin teman-teman juga sama. Semuanya berubah, semuanya beradaptasi. Dan dari situ setelah saya mulai tenang, mulai nyaman, saya mulai berpikir tentang bisnis. Saya mulai bagaimana caranya bisnis kita tetap bisa berjalan. Kemudian saya mulai ide-ide ringan, saya mulai bikin video lucu, video-video menghibur, karena saya pikir saya harus ada sesuatu yang saya kerjakan, saya ingin menghibur mitra-mitra saya. Akhirnya saya bikin video. Anda sudah beberapa mungkin lihat di Facebook saya atau di grup WA. Ya, waktu itu idenya baru bisa menghibur. Hingga akhirnya saya berpikir bahwa tidak cukup hanya bisa menghibur, tidak cukup hanya bisa memotivasi, saya harus tetap bisa mencari cara bagaimana agar bisnis ini bisa jalan.
ya, bukan buat saya, bukan hanya buat saya, tetapi buat kita semua. Walaupun di awal-awal saya berpikir di awal-awal, ya mungkin ini ujian buat bisnis saya, mungkin ini ujian buat sistem yang sudah saya bangun, seberapa tangguh, seberapa kuat, dan saya yakin yang saya bangun ini kuat. Kita sama-sama, kita sudah membangun para Kimers bisnis ini sekian tahun lewat offline, dan saya meyakini itu kuat dan terbukti, alhamdulillah, ya di periode dari mulai Februari, alhamdulillah bonus saya stabil, bahkan cenderung naik. Periode Maret juga cenderung naik, bahkan tadi baru saja ada upload bonus saya juga naik lagi. Jadi di masa pandemi ini income saya malah makin naik. Jadi secara pribadi terbukti bisnis ini kuat, sistem yang sudah dibangun ini kuat secara pribadi untuk saya. Tapi saya berpikir saya nggak mau pensiun dulu. Saya oke lah, boleh saya nyaman, terbukti bisnis ini kuat, income stabil. Tapi bagaimana dengan teman-teman saya yang lain? Bagaimana dengan mitra-mitra? Jadi saya harus cari cara yang mudah, cara yang simple, sederhana, jadi murah juga, dan efektif, dan bisa diduplikasikan dengan cepat. Saya mulai pikirin, sampai nggak sanggup juga memikirkan sendiri. Akhirnya saya buat tim kecil, saya buat tim bersama Platinum Above Anda, bersama Kim Fenan, bersama Kim Marbun, dan beberapa leader yang lain, para kreatif. Ya, tepuk tangan juga untuk mereka, leader-leader Anda, karena mereka lah juga acara ini bisa berlangsung. Hampir tiap malam kami begadang, memikirkan cara, karena setelah saya simpulkan, ya sebelum saya cerita ke sana lebih detail, setelah saya simpulkan, hanya ada 3 pilihan sebetulnya. Hanya ada 3 pilihan buat kita, para Kimers, yang menjalankan bisnis 3i Network ini. Ya, pilihan pertama, kita menyerah. Nah, ini pilihan paling gampang. Ini pilihan pertama, kita menyerah dengan kondisi dan keadaan. Dan kalau kita memilih menyerah ini, saya bisa pastikan semua orang akan memaklumi Anda. Upline Anda memaklumi Anda. Iyalah, benar juga downline gue. Downline Anda juga memaklumi Anda. Kalau Anda menyerah atau menyerahnya cuti, misalkan, saya off dulu, cuti, nggak jalanin. Nah, kan ada juga, beberapa juga japri saya. Dan kita semua pasti memaklumi. Keluarga Anda mungkin juga memaklumi. Semua orang-orang yang ada di lingkungan Anda memaklumi. Kalau pilihan itu yang Anda ambil. Tetapi pertanyaannya, pilihan menyerah itu, saya tidak ingin bertanya kepada Anda, tetapi saya ingin Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Anda bertanya di dalam hati kecil Anda sendiri. Apakah pilihan menyerah itu membuat hidup saya lebih baik, susah, atau makin susah? Nah, Anda yang bisa jawab. Kembali ke pertanyaan itu, Anda yang sendiri yang tanyakan dan Anda sendiri yang jawab. Ya, nah itu pilihan pertama. Tetapi saya yakin, insya Allah hampir semua orang yang ada di room ini, bukan itu yang dipilih. Karena apa? Karena Anda berada di dalam room ini. Anda mau dengarkan acara ini. Jadi saya yakin bukan Anda yang menyerah. Boleh orang lain menyerah, asal bukan Anda atau saya. Setuju nggak? Tuh ya. Nah, pilihan yang kedua, itu pilihan pertama menyerah. Pilihan yang kedua, Anda jalankan bisnis secara offline. Nah, ini pilihan kedua. Saya lihat memang masih ada beberapa Kimers, beberapa mitra yang menjalankan bisnis secara offline, dan ada omset juga. Tetapi tentunya ini hanya bisa dilakukan buat mereka yang berada di zona hijau. Tentunya seperti itu, bukan mereka yang tinggal di zona merah. Karena sudah PSBB, stay home gitu ya. Nah, jadi pilihan kedua ini sulit dilakukan secara massal karena hanya daerah-daerah kecil saja, daerah-daerah tertentu saja yang masih bisa orang berinteraksi sosial dengan normal. Gitu ya. Tapi tentunya juga wajib mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah atau diinformasikan oleh pemerintah, yaitu pakai masker dan kemudian jaga jarak. Ya. Nah, ini pilihan kedua. Dan ini juga ada yang melakukan. Bahkan di daerah Tangerang ujung itu saya lihat ada yang
posisi TA 1 bulan dengan cara offline juga, ya. Nah, tetapi pilihan yang paling memungkinkan, menurut saya, pilihan yang paling memungkinkan dan paling aman, paling nyaman juga saat ini adalah pilihan kita masuk ke ranah online. Ya, seperti hari ini, pilihan ke ranah online. Jadi, pilihan pertama menyerah, pilihan kedua jalankan secara offline, pilihan ketiga jalankan secara online. Nah, dari situ saya mulai berpikir bagaimana kita bisa menjalankan bisnis dengan online. Online seperti apa? Online seperti apa yang perlu kita lakukan? Nah, pada saat saya mulai mengkerucutkan cara itu, mencari alternatif online, saya ada sebuah quote, ada 2 buah quote waktu itu saya ada di dinding EB saya menjadi bahan pemikiran saya. Quote pertama waktu itu adalah banyak pemain musiman. Ya, pemain online, tiba-tiba banyak pemain online musiman. Nah, itu quote itu cukup menyentil saya dan menyadarkan saya sejujurnya. Jadi waktu itu kalau saya mau memilih, mau membantu teman-teman menjalankan pilihan yang ketiga, sebentar, layar saya hilang. Ini Master Sarul telepon. Pasti karena nggak bisa masuk telat. Ya. Oke, saya lanjut. Kalau saya mau pikirkan, saya mau masuk ke dalam online untuk membantu mitra-mitra, membantu para kimers semua, maka saya tidak mau musiman. Emangnya kita rambutan musiman kan begitu kan? Jadi saya pikir ini harus sebuah sistem. Saya tidak mau nanti ketika kita masuk online, kemudian offline pandemi selesai, nah kemudian sama-sama kita tinggalin lagi online, sedangkan domain yang kita sudah dapat di online itu kita tinggalin semua, kan nggak enak juga, nggak mungkin juga, gitu ya. Orang yang didapat online cenderung kan mereka juga mau online. Artinya harus ada sebuah cara, ada sebuah sistem yang secara masif, struktural, dan sistematis. Yang sistem ini bisa berjalan, meskipun nanti kita bisa jalankan lagi secara offline. Nah, dari situ saya kerucutkan. Nah, quote yang kedua yang membuat saya berpikir waktu itu, TA kalau nggak salah. Orang itu posisinya TA, tim agensi kalau nggak salah. Saya lihat tulisan dia itu, saya pikir juga itu. Dia tulis, saat ini banyak masa turun gunung, katanya. Semua turun gunung, semua ilmu dikasih segala macam dalam bentuk kuliah Facebook, kuliah Instagram, kuliah kalkul lah, semua dalam bentuk daging segar. Semuanya ya bahkan kita jadi kayak anak sekolahan, apa aja bisa dipelajari. Nah, di situ dia tulis quote dan saya cukup kesentil dengan quote dia itu, walaupun dia TA ya. Ya belajar kan dari mana aja, betul nggak ya? Nah, dia bilang saat ini yang terpenting bukannya apa yang harus kita pelajari, tapi saat ini yang terpenting apa yang tidak perlu kita pelajari. Saya pikir benar juga ya, seorang profesor hanya mempelajari satu, baru bisa jadi profesor. Nah, jadi cara apa yang paling mudah, itu aja cukup. Kalau udah ketemu, ya itu yang kita kerjakan. Nah, itulah yang saya pikirkan. Kemudian saya mengajak leader-leader Anda, Kim Fenan, Kim Marbun, tinker-tinker, para kreatif, saya kumpul. Kita meeting, terus terang tiap malam begadang-begadang bersama leader-leader Anda, membicarakan sebuah cara. Ya, mual-mual juga ada. Tubuh belum bisa menerima, ya wajar lah. Biasa ngelihat handphone cuma berapa jam, tiba-tiba bisa 6-7 jam. Ya, adaptasi juga, gitu ya. Mual-mual, kepala sakit, ya. Berapa malam itu saya tiap malam itu minum obat sakit kepala, gitu ya. Artinya kami kerja keras, di dana kerja keras bagaimana agar ini bisa jalan dengan mudah, itu tujuannya. Sebuah sistem yang bisa, yang murah, mudah, diduplikasi dan efektif. Dan alhamdulillah saya dapat ilham, ya pada saat proses kita diskusi itu muncul sebuah ilham, yaitu tentang sosok Bang Kimol. Ya, sebuah sosok fiksi, sebuah sosok kartun yang muncul di kepala saya, ya, Bang Kimol, Kimers Online. Jadi para Kimers ini di dunia online ya namanya Bang Kimol, gitu ya. Nah, ide ini saya lontarkan ke teman-teman. Awalnya tertawa, teman-teman leader-leader tertawa, bercanda-bercanda, tapi
makin lama saya makin ngomongin, kok makin enak diucapin gitu ya. Makin enak diucapin. Dan ada juga waktu itu saya iseng pajang di status WA, adalah teman saya yang tidak pernah ikut bisnis ini, bisnis 3i, tiba-tiba, dan tidak pernah komen di status WA, tiba-tiba komen, dia bilang namanya lucu, ada cabi-cabinya, kayak orang mau nyubit gitu ya. Tapi gimana mau nyubit mafia, kata dia. Master pula, katanya kan. Nah, jadi saya bilang, nama ini bisa mengusik dia gitu ya. Akhirnya kami diskusikan lagi, kami godok ini ya, bersama leader Anda, dan alhamdulillah tercetuslah Bang Kimol ini ya. Jadi sistem online kita yaitu Bang Kimol dengan program-programnya. Nah, nanti saya jelaskan programnya ya. Ya, tercetus ide ini. Jadi Bang Kimol ini bukan sosok saya hanya ada di logonya saja. Ya, hanya logonya saja, logo penokohan orang Bang Kimolnya. Jadi Bang Kimol ini sebuah sistem. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Bang Kimol itu siapa? Ya Bang Kimol itu saya, Bang Kimol itu Anda, Bang Kimol itu kita semua. Kimers yang menjalankan bisnis ini secara online, yaitu disebutnya Bang Kimol. Dan Bang Kimol satu buah brand yang tidak bisa terpisah. Jadi nggak ada nanti Mpok Kimol lah, Tante Kimol lah, apalagi Om Kimol, nggak ada. Dia satu brand aja udah. Ya, jadi kita semua, gitu ya. Dan kalau di dunia konvensional ibaratnya apa ya? Nah, Kentucky kan ada franchise itu ada logonya, kan gitu. Tapi kan untuk punya franchise Kentucky kan Anda mendapatkan keuntungan dari brand tersebut kan Anda perlu modal bekerja sama, betul nggak? Nah di sini Anda tidak perlu modal apa-apa, gitu ya. Modal handphone Anda aja. Jadi kita bekerja sama dengan modal handphone Anda, memanfaatkan brand Bang Kimol ini, dan semuanya juga sudah kita sediakan. Jadi saya dan leader-leader Anda sudah menyediakan mulai dari promosi di Facebook, promosi, materi promosi, jadi status-status, ya. Kita sudah punya slogan untuk statusnya, jadi statusnya kan amati, tiru, jebret, gitu ya. Maksudnya jebret itu apa ya? Nggak usah mikir, pokoknya amati, tiru, jebret, hajar aja, gitu ya. Kopas aja. Nah, jadi buat para Kimers yang nanti serius mau menjalankan program ini, enak, nggak usah mikir tiap hari quote-nya apa, gitu ya. Kita udah siapkan tim yang quote-nya itu mengandung apa bahasa kerennya hypnoselling. Wah, bahasa kerennya hypnoselling. Jadi diam-diam orang teracun juga gitu. Oh, Kimol, akhirnya nanya kan gitu. Ya, dan itu semua sudah disiapkan. Jadi materinya udah kami siapkan, Anda tinggal kopas, enak. Kemudian presentasinya juga sudah kita sediakan medianya melalui teater Bang Kimol. Dan saya bersyukur alhamdulillah di perdana pertama kita sudah berhasil menyelenggarakan teater Bang Kimol dengan jumlah peserta 1.200 orang. Luar biasa, dan saya cukup kaget loh. Kenapa? Karena itu belum bisa saya lakukan waktu itu di offline. Paling banyak 1.000-an kan kalau di offline. Nah, tetapi di online ternyata di Telegram itu bisa 1.200. Luar biasa saya bilang. Nah, akhirnya kita bikin intens, dan jadwal kita tidak bertabrakan dengan acara nasional. Jadi Anda bisa, ada pilihan, ada banyak pilihan juga. Ya, jadi teater, konsepnya di online ini kita bikin teater, jadi pintu pertama adalah kopas, Anda tinggal ikuti saja, tinggal kopas saja status-status. Orang tanya, Anda arahkan ke teater Bang Kimol. Yang pertunjukan teater Bang Kimol kita ini 3 kali dalam 1 minggu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi kalau orang nanya Senin, oh besok ada presentasinya, ikut aja, kan begitu. Jadi gitu-gitu aja jawabnya gampang. Semua mengarahkan kepada presentasi di teater Bang Kimol. Dan di sana udah ada leader Anda, ada tim yang membantu Anda presentasi, yang bekerja bagaimana menjalankan presentasi tersebut. Jadi udah ada timnya. Anda enak tinggal masukin orang aja, kan gitu. Orang yang dimasukin ya, jangan yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah presentasi kita juga ada memulai Bang Kimol. Ya, jadi ada teater Bang Kimol. Saya jelaskan ya tentang program Bang Kimol. Ada teater Bang Kimol. Kemudian ada memulai Bang Kimol. Jadi buat Anda gimana sih cara mulainya? Belum ngerti? Ya sejujurnya saya juga sama sih, nggak terlalu banyak ngerti juga. Tapi kan saya mau belajar, itu aja. Saya mau beradaptasi. Tadi subuh juga ada mitra saya yang dia bilang, oh saya salut Master, kan saya japri. Salut kenapa ya? Gue belum paham, kan gue nanya sama lu, masa lu salut gue? Salut nggak paham, mau belajar, kata dia. Padahal udah double crown. Ya,
Anda mau tahu saya nanya apa? Saya nanya ini Facebook bagaimana ini grup nasional di cara masukin orang gitu loh. Jadi Kim Fenan ini sudah 3 hari lalu ngomongin Facebook nasional dan saya nggak ngeh kalau saya pernah bikin Facebook Kim nasional. Saya sampai lupa gitu. Nah ini cara masukin orangnya gimana? Jadi baru tadi subuh saya ngerti. Oh begini. Oke. Nah jadi ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kan begitu mau jadi orang sukses ya. Jangan banyak alasan, ya udah saya lakukan. Anehnya hari ini Anda bisa lihat di Zoom ini kan, yang nggak bisa lihat live, Anda bisa lihat di Facebook. Nah kan gitu. Nah jadi program kedua yaitu memulai Bangkimol. Kita akan lakukan itu secara rutin. Dan ini semua satu pintu teman-teman, semua satu pintu. Teater Bangkimol satu pintu, jadi diselenggarakan secara nasional. Ya kemudian memulai Bangkimol, jadi kalau di offline namanya how to start lah istilahnya. Nah itu juga satu pintu, ya. Jadi Anda tinggal orang yang sudah gabung gimana cara mulai, masukin aja ke situ. Pokoknya ibaratnya Anda sediain barang mentah, masukin pabrik, kita jadiin barang jadi, keluar jadi. Nah udah gampangnya kayak gitu, ya. Nah kemudian setelah itu akan ada pembinaan sebulan sekali, ya. Pembinaan seperti hari ini kita ada tatap muka dengan saya. Nah ini namanya acaranya Kopi Bangkimol. Jadi ada 3 nih. Ada teater Bangkimol, ada memulai Bangkimol, dan ada Kopi Bangkimol. Dan alhamdulillah antusias netizen, ya kalau bahasa kerennya apa netizen ya. Pokoknya kalau di online gitu dah. Ya, maklum baru jadi artis Ebi kan baru bentaran ini saya. Ya. Nah, alhamdulillah ini antusiasnya luar biasa dan saya banyak dalam padahal ini program baru seminggu dan dalam 1 minggu ini banyak laporan-laporan ke saya, ada banyak mitra mulai join dan bahkan tadi subuh saya juga dapat kabar bahwa ada 1 orang naik posisi TA di bulan Mei ini. Jadi dalam 1 minggu ini orang tersebut memanfaatkan sistem Bangkimol dari mulai kopasnya, trainingnya dan alhamdulillah bisa ada tembus 1 TA. Anda bayangkan loh, ya 1 minggu ini luar biasa program kita. Jadi buat Anda para